kesyirikan itu ada kesyirikan kecil di dalamnya. Ada kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardo, kecil gitu. Semoga jamaah mulai saat ini kita jangan lagi melakukan kemaksiatan ya. Kita pelajari hari ini, kita pelajari lagi lebih dalam lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Ridwan. Akan kita bahas lebih jauh lagi. Nah Ustadz Maulana, Ya. aku mau ngebahas lebih jauh lagi tapi aku punya artikel dulu nih. Coba artikel Ya, apa tuh? aku bacain ya. Iya, iya. Oke, ini jamaah yang ada di rumah aku bacain artikelnya ya. Baik, video bayi 4 hari dibuang terekam jelas oleh CCTV. Jadi bayi usia 4 hari itu dibuang dan itu kejadiannya terekam oleh CCTV. Nauzubillahimin zalik. Ya Allah, kok bisa ya ada ya orang tua yang ngelakuin ini. Mungkin kalau misalnya ini terjadi dalam kehidupan sebenarnya ya, itu jatuhnya itu apa itu perbuatan maksiat apa gimana nih Ustadz? Kalau tadi kita bahas jenis-jenis tobat, aku pengen tahu nih jenis-jenis maksiat Oh, itu iya, seperti apa nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. 12 Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan di pertengahan Ramadan. Rahmat Allah di awal 10 awal. Ampunan di pertengahan dan pembebasan dari api neraka di akhirnya. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Nah kalau bicara tentang maksiat adalah dosa, betul tadi yang dikatakan beliau. Bahwa sebenarnya dia sudah tahu tapi dia melakukannya. Karena kalau dia tidak tahu baru melakukannya itu namanya salah. Beda ya Ustadz? Beda, salah dulu baru dosa. Ini selalu saya tekankan bahwa salah itu hanya berlaku kepada anak-anak. Kamu salah. Kita tidak berkata kamu dosa, kamu salah. Karena dia belum tahu apa-apa lalu dia melakukannya. Oh iya iya. Tapi ketika dia sudah melakukannya bukan lagi salah, tapi kategori dosa. Nah, dan mohon maaf, tapi orang yang berwenang kayak orang tua bukan lagi dosa, tapi zolim. Lebih parah lagi. Lebih ya, parah Ustadz. lagi. Nauzubillah min zalik. Ya harusnya dia harus melindungi. Tapi ada lagi di atasnya lagi, durhaka. Astagfirullah. Apalagi itu durhaka. Durhaka itu sesuatu yang harusnya dia taat, tapi dia tidak jalankan. Oh. Hamba durhaka kepada Tuhannya. Anak durhaka kepada orang tuanya. tua. Tapi orang tua zolim terhadap anaknya. Astagfirullah. Nauzubillah. Istri berdosa kepada suaminya. Tapi suami tidak berdosa kepada istrinya. Tapi di atasnya dosa, zolim kepada istrinya. Gitu. Nauzubillah. Jadi buat kita ini pembelajaran besar buat kita. Ketahuilah ada 5 jenis maksiat. Ini hati-hati, hati-hati banget. Makasih banyak tadi sudah diawali bagaimana kita harus bertobat. Dan ternyata ada 5 jenis maksiat balasannya sudah dapat di dunia. Sebelum terjadi di akhirat. Sebelum berada di pengadilan sudah dapat di dunia. Yang pertama adalah dosa mencuri. Orang yang mencuri ketidakberkahan dan masuk ke dalam tubuhnya makanan yang haram. Ingat makanan yang haram itu 40 hari baru bersih dari tubuhnya. Dan tidak ada pembersihnya kecuali apinya neraka. Hati-hati. Serem ya. Serem Nauzubillah banget. min zalik. Yang kedua, mohon maaf. Ini tadi mungkin kita tidak buruk sangka ya. Kemungkinan besar dia berzina sehingga anaknya dibuang. Kemungkinan besar. Karena betapa banyak orang yang mau punya anak. Ya. Ini punya anak malah Padahal, dibuang. orang yang nikah resmi susah punya anak. Orang yang umpet-umpet dapat anak. Iya ya. Ya juga ya. Nah, nih. Cobaan juga ya Ustadz ya. Orang yang melakukan zina itu kehinaan yang dia dapat. Hina. Dan nauzubillah akan berpotensi mendapatkan penyakit. Akan berpotensi mendapatkan penyakit. Saya pinjam kata-kata guru saya. Dulu itu waktu kita di pesantren. Marak yang namanya penyakit AIDS itu. Itu. Itu kalau guru saya menyimpulkan begini. Anunya sih itu ditaruh di sembarang tempat. Oh. Kita diajarkan di pesantren gitu. Jadi oh iya juga ya. Jadi itu pembelajaran buat kita. Ini ucapan dari guru ke murid. Ya. Sebenarnya enggak enak juga aku ngomongin. Tapi ini pembelajaran supaya anak-anak tidak melakukan. Karena orang yang melakukan zina ini merusak nasab. Merusak nasab. Berarti dia sudah menghancurkan mendapatkan siksaan di dunia. Berupa kehinaan, cahaya wajahnya hilang. Kewibawaannya hilang orang yang berzina itu. Apalagi yang ketiga durhaka kepada orang tua. Jangan tunggu di akhirat disiksa. Di dunia sudah dapat anunya persekotnya.
apa namanya? Panjar, Balasannya. Panjarnya. DP, DP. Sudah DP. DP-nya dikasih di dunia. Apa itu? Buat anak yang persekot. Itu bahasa orang tua ya. Apa itu? Anak yang durhaka kepada orang tua mendapatkan kemalangan dan kecelakaan. Tidak berkah, dipendekkan umurnya. Apa artinya umur kebaikannya? Apalagi yang keempat, dosa yang langsung dapat di dunia, memfitnah orang lain. Siapa yang membuka aib orang, Allah akan buka aibnya dia walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Dan dipermalukan. Dan ada lagi yang kelima, mohon izin, yang kelima adalah satu dosa lagi yang hati-hati kalau kita melakukannya adalah serakah terhadap warisan. Oh, Makanya saya senang ada acara itu jam 13.30 membahas warisan. Membahas warisan. Ada. Aku tahu banget tuh siapa ustadznya. Ya Ustaz Air sih. Karena itu adalah ilmu yang pertama diangkat tanda-tanda hari kiamat. Masya Allah. Dan itulah yang menyebabkan orang terjadi. Siapa yang rakus dengan warisan tidak akan berkah Aduh, nauzubillah min dzalik. hartanya. Tapi Ustadz sedikit aja Ustadz ya. Apa itu? Tapi dosa-dosa maksiat tadi itu akan dibalaskan di dunia juga ya pasti ya. Ini kan sudah dapat di dunia. Dari DP-nya itu ya? DP-nya itu. Tapi nanti di akhirat Itu apalagi. lebih parah lagi. Kalau saya bahas di akhirat kan yang potong tangan Aduh, lah. Yang mencuri. nauzubillah min dzalik. Anak yang durhaka sama orang tua. Dipakaikan baju api. Lalu dicambuk mulutnya dengan cambuk Aduh, berduri-duri. nauzubillah Karena min dia suka dzalik. membantah orang tuanya. Kalau diberitahukan dinasihati tapi dia suka membantah. Itu. Aduh, kalau gitu saking seremnya jangan sampai kita ngelakuin ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Masya Allah. Ini saatnya untuk kita bertaubat. Ini kesempatannya Masya Allah jamaah. Baik aku nanya sama Ustadz Syam sekarang. Apa itu? Tadi kita sudah membahas masalah jenis-jenis tobat sama maksiat. Nah pertanyaannya adalah gini. Ada gak sih dosa